Shalom para pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesetiaan untuk kita terus membaca Alkitab, membaca renungan Gema, dan juga menyaksikan tayangan Refleksi Gema ini. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan akan refleksi dari Gema ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan masih terus memelihara dan menyertai kehidupan kami sampai dengan hari ini, sehingga kami hari ini boleh menikmati hari kami yang baru. Dan saat ini sebelum kami memulai akan hari kami yang baru ini, kami akan bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan juga berikan kami hati untuk kami juga mau melakukan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu selama beberapa waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tanggal 13 Januari 2022, pembacaan Alkitab dari Gema sampai pada 1 Tawarik pasal yang ke-12. Namun saat ini saya hanya akan membacakan perikop ini hanya dari ayat 1 sampai 16 saja. Namun saya tetap mendorong Bapak dan Ibu bisa membaca keseluruhan perikop ini nanti. Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Abieser kepala dan Yoas anak-anak Sema'a orang Gibea. Yesiel dan Pelet anak-anak Asmawet. Beraka dan Yehu orang Anatot. Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yahasiel, Yohanan, dan Yosabat orang Gedera, Eluzai, Yerimot, Bealya, Semaria, dan Sefaka orang Harufi, Elkana, Yisia, Asarel, Yoeser, dan Yosobam orang-orang Korah, Yoela, Sebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elsabat orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Makbanai orang kesebelas. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan hidup Daud dari seorang gembala sampai menjadi raja atas Israel diwarnai dengan hal-hal yang membuatnya merasa tidak aman. Oleh karena itulah sangat wajar bila Daud sangat berhati-hati terhadap orang-orang yang ingin bergabung dengannya. Karena mereka bisa menjadi musuh di dalam selimut bagi Daud. Sebenarnya Daud memiliki sekitar 400 orang yang setia yang mendampingi dirinya semasa pelariannya dari Saul. Dan bahkan kalau kita membaca di dalam teks yang kita baca tadi, ketika Daud berada di Siklak, banyak tentara yang tadinya berpihak kepada Raja Saul seperti tentara suku Benyamin yang sesuku dengan Raja Saul, lalu tentara suku Gad, dan sebagian tentara suku Yehuda dan suku Manasye datang kepada Daud untuk menyatakan dukungan mereka. Mereka bukan pasukan sembarangan, melainkan mereka pasukan terlatih yang sangat mahir berperang. Oleh karena itu, Daud sangat berhati-hati dalam menerima mereka. Ia berkata kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku,
maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Hal ini bisa dibaca di ayat yang ke-17. Dari pembacaan ini, dari pernyataan Daud ini jelas bahwa Daud adalah seorang pemimpin yang penuh hikmat dan bijaksana. Dia bisa menerima siapa saja yang mau bergabung dengannya tanpa memandang golongan atau suku. Daud hanya menuntut loyalitas mereka terhadap dirinya. Sikap Daud inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk menggabungkan diri dengannya, sehingga disebutkan bahwa banyaknya tentara Daud seperti bala tentara Allah. Itu bisa dibaca di ayat yang ke-22. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Daud sangat menyadari kemungkinan adanya orang-orang yang merupakan musuh dalam selimut. Namun Daud memilih untuk tetap mempercayai penyertaan Allah terhadap dirinya. Dan hal ini nyata di dalam beberapa pengalaman hidup Daud. Ketika Daud terdesak, Allah membukakan jalan keluar. Ketika Daud tertindas, Allah memberikan kelegaan. Ketika Daud ketakutan, Allah memberikan perlindungan. Daud memilih untuk tetap bersedia mengasihi, mengampuni, dan menerima musuh-musuhnya. Penerimaan dan pengampunan tidak akan membuat seseorang kehilangan. Namun di dalam Tuhan, penerimaan dan pengampunan justru mendatangkan berkat dan sukacita. Apa yang dilakukan Daud ini tepat seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, yaitu agar kita mengasihi dan berdoa bagi mereka yang berbuat jahat terhadap diri kita. Hal ini tercatat di dalam Matius 5 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah Anda sudah berlaku sebagai anak-anak Allah Bapa di surga yang bersedia untuk mengampuni musuh-musuh kita? Pengalaman kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan amat sangat menentukan seberapa besar kita juga bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Mari terus belajar untuk mengampuni dan menerima kembali orang yang sudah menyesali dosa dan kesalahannya atas diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali ingatkan kami untuk kami belajar mengampuni dan menerima orang yang sudah berbuat salah, membuat kami sakit hati, membuat kami kecewa, membuat kami marah. Tetapi ketika mereka meminta maaf, ketika mereka meminta ampun kepada kami, seharusnya kami bisa melepaskan akan pengampunan itu. Kami bersyukur kami bisa belajar dari Daud, dan kami juga diingatkan dari perkataan Tuhan Yesus melalui Matius pasal 5 tadi. Kami sekali lagi berdoa mengucap syukur atas peringatan ini, dan kami juga mau berdoa memohon supaya Tuhan juga berikan kepada setiap kami kemampuan untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar ini kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus mau menyerahkan hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pimpin, Tuhan terus sertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.